Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung maning ya. Alhamdulillah nyambung ketemu lagi di channel ini sahabat semua. Ini kita lanjutkan ngobrolan kita ini Kang. Ngobrolan kita ini saya ingin belajar tentang memahami takdir Kang. Bagaimana sih kita belajar tentang memahami takdir gitu kan, bahwa kita kan harus beriman kepada takdir, qada dan qadar. Lah bagaimana kita harus belajar tentang memahami takdir itu Kang? Gimana gitu. Gitu takdirnya kamu itu memang jadi orang sugih misalnya gitu lah. Ya wis tetap sugih gitu loh. Lah kita bagaimana untuk memahami takdir diri kita gitu loh Kang. Seperti itu Kang kira-kira gue. Jadi aku ingin belajar nih, apa takdir aku seperti ini ya, gitu loh Kang. Iya. Itu loh Kang, gimana tentang pemahaman takdir Kang? Jadi harus paham dulu bahwa kehidupan ini itu harus mestinya harus seimbang. Harus seimbang artinya contohnya jalan rel kereta api ada berapa? Dua. Iya kan dua. Tapi gaduk enggak kan? Berarti ada kanan ada kiri. Iya kan? Ada kanan. Itu harusnya seimbang. Harusnya seimbang. Kehidupan ini seperti persis dengan kayak gitu, keseimbangan itu. Lah hubungannya karo takdir ki apa Kang? Makanya sama saja. Kiri kodo, kanan kodar. Kodo dan kodar. Harusnya seimbang. Contoh, saya pernah memberikan contoh. HP 2. HP 2. Di dalam ketinggian katakan katakan enggak usah tinggi, setengah meter saja. Iya. Ini kodo itu ketetapan. Iya. Dijatuhkan. Bluk. Nah, begitu sudah jatuh, itu tergantung kodarnya, kadarnya. Ya, paham? Paham. Ya. Dari kadarnya itu akan diketahui mana kadar yang kuat, mana kadar yang lemah. Kalau kadar yang kuat, dia tidak pecah, tidak rontok. Tapi ada yang satu lagi, karena kadarnya lemah, iya, maka begitu jatuh, akhirnya ada yang pecah. Nah, kodo dan kodar, paham, diketahui, dijatuhkan pas sama, tetapi kodarnya beda. Ya, sama orang kalau kepaduk. Ada kepaduk biasa saja, ada kepaduk gara-gara kepaduk mati, atau paling tidak katakan jadi keseleo, atau katakan jadi sakit terus menerus. Semua itu karena kadarnya. Paham? Belum. Alon-alon memang kudu alon-alon. Alon-alon baik Kang lah, aduh pelan-pelan Kang ya, supaya mandan nyandak gitu. Iya, supaya mandan nyandak. Iya. Karena otaknya cilik. Jadi kodo dan kodar, kodo itu ketetapan, kadar itu tentang kodar itu tentang kadarnya. Iya. Tentang kadarnya. HP 2 dijatuhkan. Ya. Iya. Kodonya, itu kodonya, ketetapannya. Iya. Nah, setelah itu jatuh, terjadi ketetapannya, terjadi kodarnya, kadarnya. Iya. Kadarnya apa? Ada yang remuk, ada yang enggak. Iya, betul. Iya kan? Nah, oleh karena itu, yang paling terpenting adalah bagaimana menciptakan diri saya itu kadarnya menjadikan kuat. Oh iya. Orang jatuh, sama-sama jatuh kepleset. Ada jatuh kepleset itu bonggolnya patah. Ada yang jatuh itu ndak masalah, ndak apa-apa. Berarti kan tentang kadarnya. Iya. Lagi orang katakan keserempet mobil. Ada yang keserempet saja, jatuhnya itu menjadikan sakit yang terus menerus. Ada yang keserempet ndak apa-apa. Iya. Iya kan? Iya. Nah, sama saja
di saat tabrakan, Hmm. kenapa banyak bayi yang selamat? Hmm. Iya kan? Sama-sama loh, ditabrak loh. Iya, 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 iya. Orang tua dengan bayi barengan misalkan Iya, gendongan. iya, 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 iya. Apapun yang tergantung kodarnya. Karena bayi itu masih murni, akhirnya malah mencolat, malah selamat. Iya, 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 iya. Ning wong tuane malah mati. Iya kan, sering terjadi seperti itu. Iya, 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 iya. Hukum itu akan senantiasa beriringan antara kodo dan kodarnya. Hmm. Sehingga misalkan orang Hmm. sama-sama usaha bakso, Hmm. ada yang laris banget, Iya, ada yang enggak. iya. Bagaimana yang laris banget bisa merasakan bahwa oh aku ki laris hebat, Hmm. tetapi karena kadarnya rendah, akhirnya nggak tuku apa-apa entom duitnya. Hmm. Tapi ada orang yang katakan baksone ora pasti laris, Hmm. ning akhirnya dia yang ngirit, Iya, dia tetap bisa bertahan hidup, iya, tetap iya, tenang baik, iya, 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 iya kan? iya, iya. Nah, kodonya sama-sama jadi penjual bakso loh, Iya, 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 tapi iya. kadarnya itu akan menentukan jadi beda. Iya bener laris ketone, Iya, ning neng kadar dia malah menjadi lemah, jadi Iya. kesel, Iya. jadi iya, lara. iya, Nah, akhirnya biaya duitnya gue mau biaya berobat. iya, 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 Ning iya. wong sing baksone ora laris, Iya. diparingi sehat, Iya. orang atau kena biaya, sama anda kah? Akhirnya, sama ya pada prinsipnya ya. pada prinsipnya sama. Hanya karena orang itu di alam materi, Iya, 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 lagi-lagi iya. di alam materi, mikirakan, oh kayak sugih banget. Iya ujare kowe, ning kayak lara-laran, lah mana? Ning sing ketone ora laris, jadi sehat baik, lah mana? Untung yang mana? Iya kan? Iya, 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 iya. Itu loh. Jadi tidak bisa katakan, oh jadi garisnya wong sugih, oh garisnya wong melarat. Orang yang menjadikan melarat, kelihatannya melarat, ning bisa merasakan kaya. Kaya pak, aku sehat, aku tenang, Iya, aku iya, iya. ayem. Iya, iya, benar, benar. Itu kan seperti itu. Iya, iya, iya. Di iya. saat orang yang punya mobil sampai 10 pusing, Iya, 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 iya. gemot-gemot, khawatir muncul, aduh aja mbak mobilnya tabrakan. Mana dah? Yang lebih untung yang mana? Semua itu dari persepsi. Hmm. Orang sukses, karena apa? Kesuksesan itu orang pasti akan memandang dari materi. Iya kan? Di saat orang biasa tidak dianggap sukses. Iya. Oleh karena itu hanya persepsi saja. Loh, aku sih melarat, aku sukses kok. Buktinya nyong ayem, nyong tenang. Iya, 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 iya. Iya kan? Iya. Terus bagaimana sebaiknya kita menyikapi kodo dan kodar itu kan, takdir itu? Mensikapi kode dan kodar kan jalannya jelas. Hmm. Mensikapinya harus bisa paham tentang kode dan kodarnya. Kuatkan kodarnya dulu loh. Tentang kadarnya dulu loh. Keilmuannya, kepahamannya itu semakin kuat, maka akhirnya menjadikan bahwa aku itu akan menerima kode dan kodar Tuhan itu menjadikan nikmat. Iya, Kan iya, begitu. Iya, 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 iya. Tetapi kalau masih melihat, memandang bahwa nek nyong usaha ge ora jadi baik, nah, akhirnya jadi jengkel, jadi kesu, jadi apa yang terjadi? Karena kodarnya lemah, Iya, iya, iya. kodarnya lemah, akhirnya merasakan seperti itu, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, adanya hanya seperti itu terus. Iya, iya, iya. Terus apa bedanya Kang kodar dengan nasib itu apa Kang? Nasib begitu. Nasib itu Nasib. bahasa ya makannya. Iya, 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 iya. Kan ada Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika dia tidak berusaha merubah nasib begitu. Kepriye Nah Kang? iya, nasib bahasa Nasib itu secara apa? itunya nasab dari keturunan. Artinya apa? Allah tidak akan merubah sebuah kaum, Iya. merubah nasib sebuah kaum kecuali oleh dirinya sendiri kan. Iya, 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 iya. Kowe ndandani kepenak lan ora kepenak tergantung nang kowe dhewe. Kuwi nasibmu kowe. Tapi lagi-lagi jangan dihubungkan dengan materi saja. Iya, 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 Iya kan? iya, iya, iya. Nasibmu oh ya ada orang nek anu kan nasibnya apik kayak
Seolah-olah memandang bahwa nasibnya dia diterima menjadi pekerja yang contohnya misalkan Jadi di Freeport, iya, pegawai lah, pegawai yang negeri pegawai misalnya. negeri lah. Berarti kan nasibnya apik kayak gitu. Nasibnya apik. Iya. Ada orang yang katakan nasibnya jelek, orang nyambut gawe. Tapi harus kan dilihat. Iya. Sing dadi pegawai puyeng bae, Iya. sing katone pengangguran nyaman-nyaman bae, tenang-tenang bae. Sing penting nyambut gawe saanane oleh duit anu. Hasilnya kan. Iya kan? Nasib itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Iya kan? Arep ayem apa arep orang terserah. Arep kepenak lan orang kepenak terserah. Iya kan? Lalu hubungan nasib karo takdir itu kepriwe Kang? Gimana itu? Lagi-lagi. Iya. Takdir itu ketentuannya loh. Iya. Ya ketentuannya. Nasib itu jalan prosesnya. Oh, iya. Iya kan? Ya. Jadi sehingga akan janjian nasib karo takdir sama enggak? Beda. Takdir itu ketentuannya loh, ketetapannya loh. Iya. Ini di saat sudah menjadikan takdirku misalkan katakan jadi pengobat. Takdir saya menjadi pengobat. Nah, di saat katakan aku menerima, aku menjadi ayam yang menjadi tenang. Nah, nasibe, nah, kowe usaha apa ora nasibe? Oh nyong orang tapi tidak ada aja karena aku pernah menjalin dengan orang-orang akhirnya ada yang menghubungi nasib itu kan ditentukan oleh dirinya sendiri. Iya kan? Iya. Ditentukan oleh dirinya, ditentukan bagaimana? Ya nyong anak ikhtiar lah, anak usaha lah, menjalin hubungan dengan orang-orang. Nah itulah yang namanya nasib, itu proses perjalanannya. Itu gitu. Nah nanti ada kan, oh ya kayak jadi pesan atau yok tolonglah aku dipijetilah misalkan, diobatilah. Itu ketentuannya. Nah nasibnya oleh bayaran. Iya. Paham? Iya paham Kang. Terus gini Kang, ada juga misalnya gini, wah ini saya sudah berusaha usaha ini tapi kok belum berhasil. Ya memang nasibmu kayak gitu atau gimana itu Kang? Iya. Kalimat gue gimana itu? Kadang-kadang orang itu baru 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah itu dianggapnya sudah berhenti. Harusnya terus aja ya. Usaha kayak kamu sendiri lah. Gagal maning son. Terus. Agar apa? Kolonel Sanders bagaimana? Membuat fried chicken. Iya kan? Baru ke 313 itu dia dapatkan pesanan. Mulai keluar. Tapi kalau tidak melangkah itu 1, 2, 3. Akhirnya kadang-kadang orang langsung nasibnya nggak bisa seperti itu. Nasib itu di prosesnya kok. Prosesnya di mana ketemunya itu kita nggak tahu. Iya kan? Iya. Tapi dari saat kalau sudah tahu, jadi kepenak. Nah, ini lah. Iya kan? Sampai di titik mana kita kan? Titik mana kita kan enggak tahu. Enggak tahu. Oh, wis ngalami lah. Iya. Mengalami perjalanannya sendiri. Usaha gawe kiye, usaha gawe kiye. Dan ora dadi terus usaha bambu, terus usaha maning iwon. Sampai nanti perjalanan itu bahwa kamu akan menemukan ketenangan diri, kenyamanan diri. Nyong memang biasa nasibnya nyong kon gawe kayak gie. Nah nasibnya kon akhirnya menerima nasib itu. Tapi kan jadi paling tidak itu tidak hanya materi, tapi batin itu menjadikan kenyamanan, ketenangan. Nah itu seperti itu. Jadi kadarnya semakin kuat ya gitu ya. Iya, kadarnya semakin kuat. Jadi jangan bahwa nasib itu hanya diukur dengan ukuran materi gitu loh. Kalau semuanya diukuran materi, selamanya itu kamu tidak akan puas, jamin. Wis hasil nyambut gawe gaji 500, pengennya 1 juta. 1 juta pengennya 2 juta. 2 juta pengennya 3 juta. Terus akan walaupun kamu dikasih 1 gunung emas, maka pengen mendapatkan emas yang lain pasti. Berarti sebaiknya kita menerima apapun ketetapan dan kodar itu sebaiknya ya Kang ya. Iya.
Supaya kita menjadi tenang atau gimana? Iya, benar. Yang penting aku melakukan usaha di mana aku menjadikan ketenangan, kenyamanan, itulah yang paling penting. Usaha melakukan usaha ya bisa karena berdasarkan kesenangan aja, ketenangan jiwanya. Itu seperti itu. Entah perkara aku mendapatkan atau tidak, itu urusan yang lain. Bukan wilayah ranah kita. Itu begitu. Sehingga semuanya akan oh iya. Loh, sekarang dari usaha aku hanya sebatas seperti itu aja. Aku ngobatin orang, aku memberikan kepada orang-orang anak-anak loro lulus rampung yang biaya aku ndak tahu. Dan yang anak apa ya? Semua itu karena kadarnya, ketenangan jiwanya yang anak apa ya? Aku tidak berpikir tentang rezeki. Aku hanya menerima bagiannya. Aku mau nampan itu. Iya kan? Itulah yang namanya syukur. Nah, syukur gue mau nampan itu, sederman nampan. Menerima ketetapannya ya Kang. Ketetapannya. Iya. Terima kasih nih Kang. Alhamdulillah. Jadi kita semakin paham bagaimana kita tetap bersyukur menerima ketetapan takdir Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.